Hidup kekal itu kita peroleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Johan? Utus. Tadi kan udah kita jawab tadi. Udah utusan. Berarti tidak boleh kita menuhankan Yesus kan? Loh. Kenapa apa salah rupanya kita menuhankan? Oh, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Berarti Anda hanya berpura-pura mengatakan Yesus utusan di mulut, tapi di prakteknya Yesus Tuhan. Berarti hidup kekal nggak orang yang kayak begitu? Yesus itu banyak gelarnya Bang Cuma. Bukan masalah gelar, bukan masalah gelar. Dia adalah RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, terserah. Tapi ini memperoleh hidup kekal itu dengan cara mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Cuma salahnya orang Bang Cuma itu di Al-Quran orang abang itu tak ada Injil itu aja, nggak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa larinya ke sana? Tentang Injil. Kenapa larinya ke sana? Jelas lah, Bukan Bang. kita sedang membahas Injil ini, enggak. Ini berbicara mengenai hidup kekal. Oten tidak paham bahasa Indonesia. Itu temanya itu. Ini terbukti. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Gitu loh. Hidup kekal kan yang dikejar kita ini. Umat Islam mau hidup kekal, artinya mau masuk surga. Bukan mati kekal. Mati kekal itu neraka, hidup kekal itu surga. Orang Kristen pun demikian, mengejar hidup kekal. Sudah dikasih tiketnya, ada karcisnya. Gini loh, resep untuk memperoleh hidup kekal adalah mengenal aku sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kalau Bang Cuma percaya Yesus itu Tuhan, itu bagus. Kalau nggak percaya, Ya. Bagaimana mungkin saya mengenal dia, percaya dia Tuhan, sementara hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Saya bukan orang gila. Jelas-jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti orang yang menuhankan Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus. Atau jangan-jangan mereka menuhankan iblis dalam nama Yesus. Karena kalau Yesus yang asli sudah menjabarkan konsep keselamatan dengan cara beriman, percaya, meyakini kalau dia hanya utusan. Titik. Selesai. Nah, muncul kemudian kelompok Kristen menolak itu. Apa buktinya menolak itu? Dia menuhankan Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Yesus tidak. Yesus yang asli mengajarkan mengenal dirinya sebagai rasul. Titik. Nah, di ufuk yang berbeda justru ada yang mengajarkan menuhankan Yesus. Ini siapa ini? Yesus yang mana ini yang harus dikenal sebagai Tuhan? Dia mengajarkan akulah jalan keselamatan katanya. Nah, jalan keselamatan yang ditunjukkan Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Ya sebagai dia kan sebagai jalan. Nah, sebagai jalan. Terus kenapa dituhankan? Kalau jalan itu lama mau ke sana. Lah, cuma aja dia yang tahu. Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Tapi kan arahnya kan ke Monas. Iya, tapi bukan Monas kan? Iya. Hah? Enggak Monas. Tapi berarti Yesus itu enggak Tuhan. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan, betul? Betul? Terus kenapa dituhankan? Kenapa dia dianggap Monas? Makanya itu baca Bang ayat bagus-bagus. Aduh. Yesus itu kan firman. Yesus firman. Yesus itu utusan atau firman? Firman. Jadi Yesus dia harus dikenal firman untuk kita hidup kekal. Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai firman. Dalilnya mana? Baca Bang Jo malah Injil bersupaya bagus. Sudah jelas-jelas kata Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Berubah lagi jadi firman. Masuk lagi kepada jurus tipologi. Masuk lagi ke jurus tipologi itu. Menipu lagi tuh, judul tipuan lagi yang dipakai. Putar lagi, supaya orang tidak mendudukkan Yesus sebagai rasul.
Oke ya. Aku lagi oke, belum apa-apa sudah oke. Selamat tahun baru ya. Ya jangan ya diturunkan ya. Saya dulu dengan sejumlahnya. Kita uji Oke, apa Bang dia Erik, bertahan oke, dengan oke, saya Bang ya. Erik, udah dulu. Oke, Bang Erik, kita uji Bang ya Erik. apa si Juma ini bertahan dengan saya ya. Dua arah ya Juma. Iya. Oke, Bang Erik sabar dulu ya, Bang Erik. Kalau Bang Erik Oke, mau oke. diskusi, Kalau sabar pertanyaan dulu, saya samut mematikan. dulu, samut dulu, sabar dulu, tenang dulu, santai dulu. Jangan naik dengan membawa kebencian, ya. Naik membawa data, membawa akal sehat. Nanti berdiskusi dengan Bang Juma. Jangan sampai menghambur-hamburkan waktu kami dengan mempertontonkan sesuatu yang memalukan di sini. Ya, Bang Erik ya. Oke, saya beri kesempatan untuk Bang Erik naik ke atas podium. Ya, bentar ya. Izin Bang Johan. Ya, saya naikkan untuk Ya, Bang ya. Erik, katanya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Ya. Ini dua langsung digedein, Bunda. Jangan satu. Bunda. Ya, silakan untuk Bang Erik. Saya beri kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber kami pagi hari ini, yaitu Gurunda Bang Juma. Silakan. Oke, saya pakai data ilmiah sesuai dengan fakta di lapangan yang kamu lakukan dan kamu imani, ya. Ya, lebih daripada akurat daripada yang tertulis yang ribuan tahun. Ini fakta yang saya berikan sama kamu adalah fakta data ilmiah. Jelas-jelas kamu imani, kamu lakukan. Oke, pertanyaan saya Juma. Muhammad apakah bersahadat? Satu. Ya. Apa syahadat Muhammad? Ya. Itu tolong jelaskan ya. Juma. Oke, satu aja dulu Juma. Apa syahadat Muhammad? Oke. Nabi Muhammad diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwal yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Tuh jelas, Nabi Muhammad diperintahkan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Jelas. Oke? Saya boleh balik bertanya? Oke, istimewa Muhammad ya. Biasanya ya Boleh saya balik bertanya? Biasanya Nabi itu adalah dinubuatkan ya. Boleh saya sebelumnya balik bertanya? Nabi. Jelaskan Boleh. dulu. Boleh Ahmad saya jadi Muhammad balik itu bertanya? siapa yang ganti itu? Saya boleh balik Kan kalian bertanya? mengaku Ahmad itu adalah Bicara Muhammad. sendiri dia teman-teman. Bukan. Jelaskan ke Bicara saya nggak sendiri, terima seperti itu. teman-teman. Itu di hadis itu. Saya diminta dengan pertanyaan. Sekarang itu di hadis mana atau di Nabi Al-Quran? Muhammad menyatakan sahadatain persaksian bahwa dirinya mana? adalah Allah, Di mana di dirinya Al-Quran? adalah Di utusan Al-Quran Allah Jumat, dan, di Al-Quran dan Jumat. dirinya menyembah kepada Allah. Dalil saya sudah tunjukkan. Bolehkah Di saya mana balik dalilnya di bertanya? Al-Quran Jumat? Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bolehkah saya balik bertanya? Boleh, boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perintah Tuhannya Yahudi Yothepave kepada Bani Israel untuk mengakui Paulus sebagai rasul. Silakan. Mana ayatnya? Mana disuruh di situ mengakui? Justru saya yang bertanya. Iya, harus ada ayatnya. Tunjukkan. Menangis itu jangan langsung totalitas. Bukan, pelan-pelan. Pemanasan dulu kalau mau nangis itu pemanasan. Iya, cuma Sedih-sedih dulu. ayatnya mana? Tunjukkan dulu ayatnya. Justru saya yang bertanya mana dalilnya. Siapa Tuhannya rupanya? Yahudi. Tidak Yothepave. ada. Tidak ada. Tidak seperti itu ada ayat. Tidak ada seperti itu Tidak ayat. ada. Berarti agama Tidak Kristen. ada. Berarti Tidak agama ada Kristen seperti itu. gugur. Itu agama framing. Kristen gugur. Itu namanya framing. Cuma Tidak ada ya. katanya.
Kau katakan tidak ada. Tunjukkan ayatnya di mana ada seperti itu. Di mana? Saya bertanya, Bung, saya bertanya. Iya, biar kalau memang ada seperti itu ayat, biar saya tunjukkan dalilnya. Saya bertanya, di mana Alah, dalilnya? Diam dulu, Islam diam paling diam. bodoh di dunia kaulah Juma ya. Boleh Tapi diam? Islam Saudara boleh diam sebentar ya. Anda bertanya, di mana Nabi Ya. Muhammad mengakui bukan seperti kerasulannya? itu Juma. Di mana Nabi Muhammad mempersaksikan tiada Saya Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya kasih dalil kan ya. Sekarang saya balik nanya, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi Yothevave yang udah mengutus dijawab itu, para Bang. nabi, yang mengutus Tidak para ada. nabi untuk supaya mengajarkan kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah Rasul utusan Tuhannya Yahudi. Dalilnya mana? Ada? Oke, Ada dalilnya? Tadi Bang udah dijawab. Tidak ada dalilnya. Kita ikat itu ya, kita ikat. Ada 2000 mata memandang lebih di sini. Kita ikat bahwa tidak Gantian ada ya? dalilnya. Oke, gantian. Gantian, Bang. Pertanyaan saya, Oke, gantian. kalau Saya tidak kira ada ya, dalilnya, dengar, kamu dengar, paham, dengar, kita pikir- dengar, dengar, kita pikir saudara, paham nggak? dengar, saudara Erik, dengarkan. Anda sudah mengakui Oke. tidak ada dalil. Selanjutnya adalah sebelum Anda balik bertanya, dengarkan. 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Ingat tadi tidak ada dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus Paulus. Berarti 13 buku ini berasal dari mana? Jawab. 13 buku karangan Paulus ini berasal dari mana? Jawab. Paulus mengumpulkan semua data-data ya, sejarah di mana Yesus pergi ya. Dia mengumpulkan. Pertanyaan saya, bukan Paulus karangan. menerima dari Bukan mana? karangan. Tidak pernah Di Paulus mana? mengarang. Di mana Ya, saya bisa belajar kalau 13 buku adalah Paulus ini? pengumpul ya. Bukan firman Tuhan kan? Bukan firman Tuhan. Tulisan di mana Yesus pergi. Tolong didengarkan. Aku udah Enggak, dijawab itu. pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya Anda yang harus dengar, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku? Inspirasi dari mana? Siapa yang memberikan wahyu kepada Paulus sehingga dia bisa mendoktrin orang-orang barat untuk menjadi Kristen penyembah makhluk kuburan? Pertanyaan saya, Jangan ceramah, dari Juma. mana? Ceramah itu Dengar, dongeng dengar. loh, Juma. Dari Itu mana ceramah itu Paulus melawak. mendapatkan 13 kitabnya? Jawab. Dari mana? Juma, kita itu debat yang baik ya. Jangan ceramah itu kita tahu kan, dunia tahu kok adalah melawak ya. Pertanyaan Ceramah saya, itu nggak pernah dari Al-Quran temanya ya Juma. Pertanyaan ya. saya, Di luar dari Al-Quran mana? semuanya kita tahu itu. Ya. pertanyaan saya, kalau Paulus bukan utusan daripada Tuhannya Bani Israel, pertanyaan saya, lalu 13 buku karangannya ini dari mana? Jawab. Loh. Udah saya jawab ya. Paulus adalah pengumpul data-data ya, di Saya mana tidak pergi. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya sumber pengajaran Paulus sehingga menjadikan orang menjadi Kristen adalah dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Kalau Tuhan Sumber Yesus adalah, dengarkan, Tuhan sumber Yahudi yang Anda sudah mengatakan bukan. Sekarang Sumber- kandidatnya tinggal Aduh. satu, yaitu iblis. Anda harus jujur nih. ini seperti ini kau ceramah, saya juga ceramah ya. Paulus yang Kau nggak disebut pernah 13 tenang debat buku Paulus ya, Juma. itu berasal dari Al-Quran mana? tidak pernah dibawa ceramah ya. Mulai Saya ganti pastikan, dia. saya bertanggung jawab seluruh dunia Katanya bahwa tadi Al-Quran merasa tidak pernah hebat, tema teman-teman. dari Al-Quran untuk Tadi ceramah. ngaku hebat. Semua di luar Al-Quran. Oh, paling hebat Saya tadi. bertanggung jawab mengatakan itu. Tunjukkan Saya satu bertanya ceramah. apa? Ada tema Paulus dari Al-Quran. menerima Membahas Al-Quran. 13 Tidak kitab ada itu satupun. dari mana? Seluruh dunia. Semua dari Moderator. hadis, dari tafsir, dari kitab Dari kuning, mana? dari kitab kuning, dari kitab kerja. ya. Dari mana Kau sumber 13 buku Paulus dari mana? Ingat, Anda sudah menyangkal bahwa Tuhannya Yahudi tidak Tidak. mengutus Paulus. Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Oke. Tidak. Kalau begitu 13 buku Paulus ini dari mana? Jawab. Saya diam. Nah, ya, semua dari hadis, dari tafsir, dari kitab-kitab lain, dari kitab karangan Pak Erik, si Pak Erik, bentar, Anu potong sekolah, dulu, Pak Erik. ya. Pak Saya Erik, bertanggung jawab bentar mengatakan dulu. itu. Ya, Mulai bentar, gila bentar, dia. Pak Erik. Pak Erik, tadi kita di awal sudah komitmen ya Pak Erik ya. Pak Erik jika sudah janji Iya, tapi berdiskusi kan bukan dengan baik. seperti itu, Pak, debat, ya, debat
kok malah ceramah gitu loh. Bukan, gini Pak Erik. Di dalam perdebatan itu ada tanya jawab. Pertanyaan dijawab. Jangan pertanyaan dijawab saya dengan jawab. Kalau nggak pertanyaan. tahu saya. Sabar dulu, dengarkan Kalau nggak dulu, dengarkan saya tahu, dulu. ya saya jawab. Ya. Tidak tahu. Bentar. Sabar dulu. Santai, tenang. Ya, dari tadi kan gurunda saya tenang menjawabnya. Tidak pakai emosi, tidak pakai kebencian, tidak pernah menghujat. Ya. Nah, sekarang Bang Erik ketika ditanya oleh gurunda saya, dijawab. Jangan menjelaskan dulu sebelum dijawab. Inilah ya kalian itu selalu menjelaskan sesuatu dulu, jawabannya ketinggalan. Jadi kita mumet gitu yang mendengarkan. Sekarang kalau mau melanjutkan diskusi, silahkan. Ya, tapi dijawab dulu pertanyaan, baru nanti kalau disuruh menjelaskan dijelaskan. Jangan ketika tidak disuruh untuk menjelaskan, kamu menjelaskan dengan sendirinya. Ya, oke. Oke, saya jawab ya. Kalau Bang Erik Oke, ya, saya dijawab, jawab. silakan. Ya, jawab. Paulus ya tidak pernah mengarang kitab, melainkan dia adalah mengumpulkan data-data dari semua di mana Yesus pergi. Ya, penulis Alkitab, ya kitab suci Kristen, ada 40 orang, bukan hanya Paulus, ya, lebih 40 orang, bukan ada di situ personal pribadi, tidak ada. Itu Thomas, hanya tolong besarkan suaramu, Thomas, dilihat dulu. ya, Suaramu biar kecil. saya jelaskan. Oke. Itu adalah hasil kumpulan yang dikumpulkan oleh Paulus. Saya tanggapi gini, Saudara Erik. Surat Roma dari Paulus, 1 Korintus dari Paulus, Filipi dari Paulus, Kolose dari Paulus, Filemon dari Paulus, Galatia dari Paulus, Titus dari Paulus, Efesus dari Paulus, Tesalonika dari Paulus. Paulus. Pertanyaan saya, dari Paulus ini Paulus terima dari mana gitu loh? Sudah saya jelaskan, Paulus mendapatkan ya semua dikumpulkan. Mana dalilnya? Dia mengumpulkan Di mana dalilnya data-data, Paulus semua. mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus Bukan mengumpulkan? karangan. Di mana dalilnya Paulus mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus di situ menulis? Mana? Hei, Mana saudara, dalilnya di situ menulis? saudara yang saya tanya, Nanti Anda nangis baca, kau kalau kuburat ya. Anda Sapi betina baca, menulis. Ya. Anda Tunjukkan di mana baca sapi betina surat-surat menulis. Paulus, semua dia katakan dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dari Paulus, utusan Yesus, dari Paulus. Pertanyaan saya, 13 buku yang dikarang oleh Paulus ini, Anda sudah akui bukan dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari Tuhan lalu dari mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Semua perkataan Yesus yang pergi di kemana-mana dia pergi adalah ditulis oleh muridnya, ditulis oleh masyarakat sekitar ya. Di mana kejadian Yesus pergi ke Galilea, di sana Yesus Apa ini? dengarkan. Yesus di situ berkata ditulis ya. Masyarakat di situ ditulis oleh murid. Itu yang dikumpulkan oleh Paulus, bukan dikarang. Ya, kalau kamu begitu ya itu framing. Saya framing nanti ditunjukkan di mana sapi betina menulis. Tunjukkan di mana dalilnya sapi betina menulis, gajah menulis. Tunjukkan. Ayo. Dari mana Paulus menerima 13 Di buku mana itu? sapi betina menulis Al-Quran? Mulai Coba tunjukkan. histeris dia, teman-teman. Bukan. Kau kan framing kan, saya juga bisa mulai framing. stres dia. Ya, itu framing namanya. Saya pun framing. Paulus Ditunjukkan di mana mengatakan, dalilnya "Aku sapi betina berkata." menulis Al-Quran. Di mana? Bukan atas firman Tuhan. Ya, sapi Itu betina perkataan menulis kan? Paulus. Sapi betina di situ sekarang menulis kan? ketika dikatakan itu di Gajah dalam juga 2 menulis. Korintus 11 nomor Ya, 17. semut menulis kecil-kecil tulisannya. Paulus menuliskan apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, Paulus kalau berkata bukan menurut firman Tuhan, lalu menurut firman siapa? Karena hanya dua pembisik. Yang pertama adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, membisikkan ke dalam batin manusia wahyu. Yang kedua iblis.
Paulus mengatakan bukan Tuhan yang memberikan pengajaran kepada dia. Lalu siapa? Jawab. Dia mengumpulkan. Mana Dia dalilnya Paulus mengumpulkan? data-data. Mana ya? dalilnya Paulus mengumpulkan? Aduh. Aduh. Penulis Alkitab Aduh. bukanlah Paulus, ya. Bukan 13 Paulus. bukunya Bukan yang saya Paulus. tanya. Bukan, Roma, bukan. Korintus, Ya. Filipi, Kolose, Galatia, Filemon, Titus. Itu yang saya tanya. Itu karangannya sendiri. Dia menerima bukan dari bisikan Tuhan. Lalu dari bisikan siapa? Ayo, jawab. Berdasarkan dari mana kamu dia mengarang? 2 Berdasarkan dari Korintus mana kamu 11, mengatakan seperti itu? 17. Apa yang aku Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia berkata menurut firman siapa? Firman siapa? Oke. Sapi betina juga berkata demikian, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Dengarkan. Sapi betina juga ya berkata demikian. Saya buka ayatnya ya, sapi betina ya. Sapi betina berkata, Allahu Akbar. jangan kau apa, ya? Al-Baqarah 34 sampai 36. Al-Baqarah. Ya. Coba baca di situ. Apa di situ kata sapi betina? Allahu Akbar. Apa di situ Allah. perkataan sapi betina? Ya silakan Anda baca sapi betina di mana? Di mana ada sapi itu. berbicara di mana? Di mana? Ini Nah, kami berfirman, wahai Adam, mana sapinya? Mana sapinya? Di situ? tinggalkan. Di Ini mana sapinya? Sapi Di mana? betina 34 sampai 36. Di mana sapinya berfirman? Loh, sapinya udah mati. Oh, sapi mati berfirman. Pada saat itu sapi yang berbicara, Juma. Oh, sapi berbicara. Oh, Mama Itu ada kok. Al-Baqarah itu apa? Oh, Al-Baqarah itu apa? sapi. Saya Al-Baqarah bacakan itu apa? ayatnya. Saya bacakan. Al-Baqarah itu apa, Juma? Wa iz Kang Dito, multi lagi, Kang Dito. Al-Baqarah itu apa, Cuma? li Adam fasajadu illa Kalau seperti itu kau debat, ya. iblis. Saya bisa juga Aba seperti itu. wastakbara wa kana minal Itu premik namanya. kafirin. Ceramah namanya Wa itu, ya. qulna ya Gimana? Adam uskun Masih menantang kau? anta wa Masih ada zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma Kan coba-coba wa debat di la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Ngerti itu, Bang? Di mana dalilnya sapinya berfirman? Mana? Mana? ini. Sapi berfirman mana? 34 sampai 36 Bang baca. Erik, bentar Bang Erik. Ini Bang baca Erik, bentar. Al-Baqarah 34 sampai 36. 34 yang saya sudah bacakan. 34 Baca saya dulu sudah di situ bacakan. apa kata sapi Wa betina. iz qulna lil Apa perkataan sapi betina di situ? malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana sapi betina berfirman? Mana dalilnya? Sapi Ini nih sapi dalilnya, berfirman sapi mana? berkata. Sapi berkita. Nih. Kok sapi berkita? Sapi betina berkata Di mana? 34 sampai 36. 34 saya baca tadi. Ini kami berfirman, Wa wahai iz Adam, qulna lil tinggalkanlah malaikati engkau isjudu dan li istrimu. Adam fasajadu illa iblis. Mana sapinya berfirman? Hah? Itu Mana? ayat Al-Baqarah itu apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Udah ya, Jawab. udah selesai. Gak sanggup dia host. Udah Oh, enggak. bukan. Yang pasti Kau- karena framing yang tadi pasti, Paulus, saya juga framing Paulus Al-Baqarah. tidak menerima firman Ya. dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sapi betina tidak pernah menerima sumber firman kandidat Tuhan. satu-satunya tinggal satu yaitu Sapi iblis. betina tidak pernah Bang Suma menerima kalau dia firman mau Tuhan. diturunkan, diturunkan Saya aja Bang bertanggung Suma. jawab. Mana Turunin aja firman kalau Tuhan? Iya, Diterima jadi sapi tinggal betina. satu kandidat. Hah? Pembisi itu ada Sapi dua. betina Yang pertama mana adalah pernah dia Tuhan mendapat pencipta bisikan? langit dan bumi. Dari Yang siapa kedua dapat adalah sapi iblis. betina? Ternyata Eh? Paulus Gajah menulis siapa? bukan Dari firman siapa? Tuhan. Berarti Loh, Berarti- saya bicara pakai data. Paulus Al-Baqarah, didatangi oleh siapa? Sapi betina. Sehingga Berarti sapi Paulus betina di situ yang berbicara. menuliskan 13 buku. Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan Tuhan. Selain Tuhan siapa? Oke, kau 13 buku ya. Kau bilang saya nggak usah, satu buku aja.
Sapi betina menuliskan satu buku, ya. Satu ayat sampai berapa ayat itu sapi betina di situ berkata, Apalah sapi ya. betina, sapi betina. Loh, sama. Kan sama kan? Kan boleh juga. Nyambung. Apa Nggak nggak nyambung kau. Loh, apa nggak nyambung? Dia mengatakan Kau nggak Paulus, bisa- ya? kau nggak bisa Memaksakan menjawabnya. Paulus, ya? Memaksakan. Bang Padahal Erik, Paulus bentar, Bang adalah Erik. pengumpul data. Bang Erik. Bang, Bang Erik tahan dulu. Paulus pengumpul Bentar data. Bang John, Bang Ya, John, Bang bukan Erik. pengarang. Oh. Bang Erik bentar Bang Erik. Ya, bentar. Kami dulu Bang Erik. Begini Bang Erik ya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang Anda tidak paham kemudian itu menjadi lelucon di sini. Sejak kapan umat Islam itu ada sapi bisa nulis ayat? Nggak ada. Sama, Pak. Ya, Harus adil. bentar ya. Sabar Harus dulu, adil tuh, Bang. sabar Harus dulu, adil. ya harus adil juga. Dan satu hal lagi teman-teman Kristen ya, ketika ada seorang Muslim membacakan ayat suci, ya itu tolong diam dulu, karena itu adalah sesuatu yang harus kami hormati. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, kami harus mendengarkannya. Itu kewajiban kami. Jadi jangan ganggu kami ketika ada yang membaca surat ayat suci kami, kemudian kalian ricuki. Tolong diam sebentar dulu sampai selesai dibacakan ayatnya. Ya, karena itu azab kami sebagai umat Muslim ketika mendengar Al-Quran, itu kita harus diam dan mendengarkan. Ya. Tolong dihormati itu ya Bang Erik ya. Silakan dilanjut Gurunda. Jadi Anda membawa sapi betina itu bercerita tentang tragedi yang terjadi pada masa itu. Bukan sapi betina menulis Al-Quran. Jangan pamer kalau apa gila itu sendiri. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Pertanyaannya adalah, Anda sudah mengakui Paulus itu tidak diceritakan dan tidak diutus oleh Tuhannya Yahudi. Nah, saya bertanya, kalau demikian, Musa diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima Torah. Yesus diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima hikmat Injil. Nah, Paulus juga ada diterima 13 buku. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kemudian inspirasi kepada Paulus untuk menulis 13 kitabnya? Tuhannya Yahudi tidak. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 kitab kepadanya? Itu siapa? Karena di dalam pengakuan Paulus sendiri ada iblis yang menggocoh dirinya di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Paulus mengarang 13 kitabnya ini? Tuhannya Yahudi sudah tidak. Lalu siapa? Jawab. Kita tunggu. Oke, saya jawab ya. Oke. Itu menurut itu framing kau ya. Kalau ya Paulus tidak pernah mengarang kitab ya, melainkan dia adalah mengumpulkan data dari semua ya penjuru, bukan dikarang ya. Itu jelas ya. Paulus. Oke. Saya sapa dulu saudara saya yang baru naik. Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Izinkan dilanjut. saya moderator. Kang Dito saya jadikan moderator ya. Oke, lanjut. Jadi Juma ya, kalau kau framing seperti itu ya, saya bisa juga seperti itu ya. Kok jadi framing? Paulus ya, dengarkan. Paulus adalah mengumpulkan data dari Tolong semua. tunjukkan di mana datanya Paulus mengumpulkan data. Silakan. Oke, coba tunjukkan sama saya. Ya, kok jadi saya? Sapi betina ya. Dari Kenapa mana dia jadi- dapat bisikan? Kenapa Dari jadi mana dia saya? dapat sapi betina? Anda Tunjukkan. mengatakan Paulus mengumpulkan data, mana dalilnya? Kalau Lukas Iya. mengumpulkan data, dalilnya Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu Lukas. Nah, sekarang Paulus mengumpulkan data, dalilnya di mana? Paulus itu seketika datang inspirasi ke dia dalam otaknya, lalu dia ngarang isinya. Pertanyaannya, kalau Paulus tidak menerima firman dari pencipta langit dan bumi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 bukunya ini? Dari mana?
Udah. Memang Di dalam- ya, kalau di dalam habis-habisnya pengakuan tidak ada Paulus- habis-habisnya debat ini ya, karena pertanyaan itu di dalam pasti ada. pengakuan Paulus Pasti ada, ya. 2 Yang di Korintus luar akal 12 sehat nomor manusia 7 pun ada. Paulus mengatakan bahwa di dalam dagingnya ada utusan iblis. Pertanyaannya, apakah utusan iblis yang datang kepada Paulus inilah yang mengilhamkan kepadanya 13 kitab? Jawab. Iya. Agak tuh. Ngapan nih kodonge kamu sih? Mengumpulkan data-data dari mana nih? Cece paluka jangan. Ngapain nih paluka jangan ikut berdebat? Oke, saya ngaku aja nggak bisa jawab. Tapi jawab ya. Jawab ini ya. Itu pertanyaan dari saya juga. lo. Dari mana sapi betina mendapatkan Kok jadi atau sapi? Kau mendapatkan ribut sama bisikan? sapi, weh. Kau Menulis. pikir Anda kau ribut sama sapi Eh? sana. Sapi betina. Iya, Itu ada kenapa loh. lari ke sapi betina, weh Loh, kamu sih? Udah saya jawab, Kenapa saya nggak- ngaku. Oke, Kenapa nggak kalau tegar saya ringan nih, Kak? Oke, tidak ada dalilnya. Mati Kayaknya dalilnya, Pak. kamu lupa ngunyah siri. Tidak ada Iya, dalilnya Juma. Saya coba saya gantian bertanya. Tunjukkan dalilnya ya. Dari mana sapi betina dapat bisikan? Dari Ya Allah, mana dapat betina sapi Di betina mana menulis? ada sapi betina menulis Al-Quran? Alamak. Loh, sama halnya Juma. Kamu mau Sama menyamakan apa Paulus dengan bedanya? sapi? Maksudmu Apa bedanya, sapi sama Juma? Paulus sama? Itu kan pendapat kau. Saya Kau juga pendapat menyetarakan saya. sapi dengan Ya. Paulus? Gitu? Siapa bilang tidak ada di situ sapi betina? Iya. Siapa bilang itu sapi betina banyak ayat Ini saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? 13 dari buku. mana dapat sapi betina ilmu? Sama. Ngapa Ya. nak kulit sapi betina Pertanyaan kamu yang sih? sama. Dari mana dapat sapi betina? Di mana ilmunya sapi betina Loh, menulis? itu Alamak. ada tertulis itu Di mana dalilnya? Eh, Itu Al-Baqarah. apa? Kau kan Kang berdasarkan Dito Paulus. moderator ya. Di situ ada tertulis Waduh. Paulus kan. Saya pun ada tertulis data saya di sini Al-Baqarah. Kasih balik Allahu Muhammad. Akbar. Assalamualaikum Gurunda. Ini Di ayat mana yang sapi berbicara betina tentang menulis? Balikin Bang Kau Gimana? nggak bisa Galatia menjawabnya kapan nulis surat? kemana-mana. Galatia Apa kapan pertanyaan nulis kamu surat? itu? Sebentar Erik. Galatia kapan nulis surat? Galatia siapa yang nulis? Kota Galatia gitu. Kau ini nggak pernah bisa diskusi kau nih. Kampungan Makanya. kali. Kau kampungan kali kau. Kemudian liam dulu biar Bang Jumal. Tante, Sabar, Tante Bang. saya sudah kenal sama Tante. Kalau diskusi ya saya maklumi Tante ya. Udah turunin aja lah Bunda, izin lah. Tante Boleh itu ya. laki-laki, tapi Habis waktu saya Bang anggap Zuma yang orang Tante botol ya. begini udah, izin lah. Tante, Turunkan aja lah. Ini ada tenang Kang dulu Dito. Tante. Ada Kang Dito. Kami Kang dulu Dito. sama si Juma. Dia moderator. Kami bahas dulu sapi Kasih aku betina dulu dengan momen, Bunda. gajah. Ya, Baik. ya. Ini perkataan gajah loh. Saya makanya di Perkataan situ. gajah lagi, bukan lagi sapi, Loh. gajah lagi. Jadi lalu siapa yang berkata di situ? Siapa di situ? Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sapi betina yang berkata di situ. Itu memang tentu. Kau ngomong apa ini? Itu sapi Al-Baqarah itu apa? Izin Bunda, Bunda diturunkan aja ya. Ke botol ini orang. Apa Orang botol pandai. sama? Ini sama-sama framing, Pak. Ah kau nih longor dari tadi kau Orang dengan nanya. ceramahmu nggak pernah dari Al-Quran, Pak. Silakan Ya. turunkan ganti pemain, silakan. Ada lah turun Ya, Ganti aja. pemain, ganti pemain. Udah. Cari Kristen yang lebih berakal di bawah sekaligus atau pendeta atau apalah yang ada di bawah. Dinaikkan, lanjut. Kebanyakan minum tua kau itu, Kristen Ocen. yang sudah naik permintaan naik ya, tolong tapping ya Kristen ke tapping Kristen saja, karena banyak sekali yang mau naik ya. Silakan Kang yang Dito Kristen. sama Bang Dian mengenali pendeta, silakan dinaikkan yang pendeta dulu satu. Silakan lanjut ke. Ya, jadi pagi hari ini suara saya sudah kedengaran Bunda. Kedengaran. Ada ya? Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, masih kecil. Ini suara saya kecil. Bagus kok. Ya, nggak di Bagus, bawah bilang kecil-kecil terus ya. Oke, teman-teman yang di bawah yang pengen diskusi dengan kami, siapkan data. Sekali lagi siapkan data. Kami di sini diskusi ya untuk mengedukasi dari diri kita semuanya yang ada di sini sebagai teman-teman dan umat muslim ya, dan juga untuk teman-teman OTN. Jadi jangan mempertontonkan sesuatu yang membuat lelucon di sini. Ya, silakan naik.
Ya, di sini ada Bang Black. Selamat pagi Bang Black. Bang Black, selamat pagi. Selamat datang di Komal kami. Ya, turun dia. Ya, dinaikkan satu lagi. Bang Eli, selamat pagi Bang Eli. Bang Eli, selamat pagi. Mohon yang minta dinaikkan itu siap ya untuk membuka mute dan siap untuk berdiskusi. Jangan ketika dinaikkan kalian diam di atas juga. Oke, mohon maaf izin diturunkan Bang Eli ya. Oke, next untuk Kristen yang lain yang mau diskusi dengan kami, silakan. Ekonya terlalu tinggi. Oke, sip. Terima kasih atas koreksinya. Oke, ada Rahasia. Selamat pagi Rahasia. Rahasia, selamat pagi. Oh, jangan di mute. Ya. Islam atau Kristen, Abang dah? Islam. Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan diskusi kita hari ini sebelum kami turunkan, karena kami butuh satu slot untuk teman-teman Kristen. Silakan. Bang Zuma. Udah langsung diturunkan. Yang Muslim diturunkan dulu ya, karena ini sudah penuh. Langsung aja diturunkan. Kalau dia mengaku Muslim, turunkan aja langsung. Ya, untuk yang naik mohon yang Kristen dulu ya, karena di atas sudah banyak narasumber Muslim. Jadi kami sisakan satu slot untuk khusus Kristen. Ya, teman-teman Kristen silakan untuk yang ingin berdiskusi dengan gurunda-gurunda kami untuk mengajukan permintaan naik ke dalam Komal kami. Silakan. Ya, dan perlu saya informasikan untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa diskusi ini bukan berarti kami ingin menghujat kalian, tetapi kita ingin mengedukasi untuk membentengi diri kami sendiri dan juga memberikan pencerahan kepada teman-teman Oten ya. Oke, ada Gian. Selamat pagi Gian. Selamat pagi Gian. Selamat pagi Bang. Oke, Islam atau Kristen Abang dah? Kristen. Oke, pagi hari ini kita punya topik tentang Oten tidak paham tentang bahasa Indonesia terkait Yohanes 17 ayat 3. Ya, mungkin Abang Da nanti bisa berdiskusi dengan gurunda kami, narasumber kami, dan kemudian jika tidak punya kapasitas untuk menjawab, hanya bertanya saja kepada kami. Ya, tetapi kalau memang punya kapasitas untuk menjawab, silahkan diskusi dua arah dan gantian, jangan seperti yang sudah-sudah tadi. Ya, baik. Silakan. Waktu saya persilakan untuk Bang Gian dan gurunda kami, Bang Zuma, silakan. Gini Bang, aku cuma mau mengingatkan sama Bang Zuma saja bahwa si Edis pagi ini lagi live. Turunkan dia moderator. Bawa Turunkan dia. Edis. Aduh. Turunkan dia. Apa yang dibanggakan si penghujat Ganti itu? pemain. Edis lagi live dia. Kalau Bang Zuma berani, silakan. Turunkan dia, aku bilang moderator, turunkan. Inilah teman-teman, kenapa kalian mengagung-agungkan Edis gitu loh. Ini Komal kami, nggak ada hubungannya dengan Edis. Kalau kalian tidak berani naik, jangan naik. Ya, jangan naik, nggak usah naik. Ya, Bang Cakra, selamat pagi Bang Cakra. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau kami selalu sehat jasmani, sehat rohani. Tapi untuk teman-teman Kristen belum tentu ini ya. Enggak bercanda Bang Cakra. Oke, Buat selamat datang di Komal kami Bang Cakra. Kalau ada Edis TV, kalian share akun saya, suruh ke sini Edis TV. Ya, bukannya takut. Lanjut. Oke, Bang Cakra. Ya. Assalamualaikum buat semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Ini Islam atau Kristen Abang dah? Bukan, dia bukan Muslim. Bang Zuma udah pernah Misionaris ini C6 ini. Dia ngaku Muslim tapi dia menghancurkan Apa kabar Islam, Juma? tapi Assalamualaikum. sia-sia karena rambutnya tidak pernah tumbuh gitu dari kecil. Kenapa rambut tidak pernah tumbuh? Karena otak di dalam nggak ada, isinya cuma ampas. Isi kepala orang ini cuma dedak, yang ada cuma ampas, dedak, dan kotoran babi. Inilah dia. Jadi teman-teman orang Indonesia kalau mau lihat misionaris, nih modelnya nih. Ngaku-ngaku Islam tapi menghujat Nabi Muhammad,
menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran gitu. Inilah dia orangnya. Ini perlu kita buktikan mungkin Zuma apa benar orang Islam. Bagaimana Zuma? Boleh. Mau sampai kapan kamu itu begini, Cakra? Yang saya paparkan selama ini adalah menurut Al-Quran. Nah, coba Jadi- kau bacakan ayatnya coba. Di surah apa? Ayat berapa? Menurut Al-Quran, Nah, tidak bisa dia. Sebentar dulu, Bisa. sebentar dulu, sebentar Dalilnya dulu. surah apa? Surah apa? Ayat berapa? Oke, ini saya terangkan dulu ya. Nggak Secara perlu. keseluruhan Kami dulu. nggak butuh keterangan dari manusia laknat kayak Anda. Baca ayatnya dulu. Baca Sabar, ayatnya. sabar dulu, sabar, Nggak ada, sabar dulu. nggak ada, Zuma. nggak ada, tidak ada bagi penghujat, tidak ada. Kamu terangkan setelah kamu baca ayatnya. Kalau kamu tidak bisa baca ayatnya, jangan ngaku-ngaku Islam, gitu loh botak. Turunkan dia moderator, ganti pemain. Manusia Sebentar dulu, sampah ini, manusia sampah, binatang. Dia ini binatang Loh. botak, binatang botak. Ini kok Islamnya gaya-gaya mafia Binatang ini. botak. Zuma kok Islamnya gaya-gaya mafia. Kamu Kenapa? sudah saya kasih berapa kali kesempatan, tetapi kamu hanya mempertontonkan kebiadaban, biadab kau itu. Mbak, kalau di atas bawa data, Abang dah. Kalau ditanya data, tunjukkan, ya. Dia itu penghujat Ayat apa? itu, sahabat-sahabat Ya, yang tidak mengenal dia itu penghujat, penista. Tapi Oke. hebatnya dia mengaku Islam gitu, tidak mau mengaku sebagai non-Islam. Jadi ingin, Gurunda, iya, untuk menaikkan satu lagi ya. Ya silakan teman-teman, dinaikkan satu slot lagi untuk teman-teman Kristen. Tidak perlu izin Bang Zuma untuk menaikkan. Kalian tugas kalian itu cari oten di bawah, kalian naikkan satu, ya. Yang sudah dikatakan Bang Zuma itu menghujat, kalian turunkan karena room saya bukan tempat penghujat, ya. Oke, lanjut bekerja moderator, lanjut. Iya, iya. Mungkin silakan rekan-rekan yang di bawah bantu tap layarnya. Jadi doubling. Iya, kompakkan tetap layarnya penonton yang di bawah ya, supaya kuat room kita ini ya. Dan juga sayangi hostnya ya. Lanjut, Sayang silakan. hostnya pakai loporen maksudnya. Yang muslim tolong di hold dulu permintaan naiknya. Slotnya sudah terbatas. Silakan, ini ada Gria. Gria, naik kok. Dari bawah aja dirimu lah. Naik kok langsung. Silakan. Ya, selamat pagi Bang Zaid. Zaid, selamat pagi. Zaid. Zaid, selamat pagi. Zaid 1, Zaid 2, Zaid 3. Mohon izin diturunkan. Hampir kok jadi patung. Assalamualaikum Gurunda, kangen saya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lah. Ya, Masya ada Allah, Putra. ya. Selamat pagi Putra. Ya, selamat pagi. Di sini sudah Oke, siang. Kristen tentunya ya. Oke, silakan dilanjut Gurunda. Ada Putra ini, pasien selanjutnya. Moderator saya satu orang bekerja di bawah ya. Ini di taping yang kurang mengenakan dihapus ya. Oke, lanjut. Ya, Bang Juma monitor. Siap. Kena jari. Ya, silakan, ini ada pasien selanjutnya namanya Putra. Entah keluhannya seperti apa, belum dideteksi nih Gurunda. Silakan. Ini mah botol ini mah. Waduh. Lihat aja. Udah sering Bang Zuma hadapi dia. Botol. Ya. Oke. Mau ngomong apa? Good. Putra, silakan, keluhannya apa Bang Putra? Ya, keluhannya apa? Kemudian gejalanya seperti apa? Silakan Bang Putra.
Ya, terima kasih waktu sudah diberikan kepada saya Bang Thomas, dan mungkin sedikit saja ya. Keluhan saya selama saya naik di room ini, tidak ada kesaksian yang benar dalam room-room ini. Tidak ada sekali. Coba, Yesus bisa itu, membuktikan kesaksian apa? kesaksian kami di sini berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible, Yesus itu memberikan resep hidup kekal kepada kaumnya Bani Israel dengan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kesaksian kami. Pertanyaan kemudian muncul ketika kami berhadapan dengan saudara-saudara Kristen. Apa itu? Kenapa Kristen justru menuhankan utusan? Padahal hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Baik. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, baik. Sesuatu jawaban yang Bang Suma mengatakan itu dari perkataan manusia. Karena perkataan wahyu yang diturunkan Theos, yaitu Tuhan Allah, diartikan sebagai Sang Firman dalam bahasa Indonesia. Jadi jikalau kita mendengarkan perkataan manusia, berbeda sekali dengan perkataan Tuhan. Coba saudara, kitab suci mana yang kau tulis tentang perkataan kekal itu? Kau bisa menunjukkan perkataan kekal dari Kejadian sampai Wahyu kepada saya akan mengakui engkau semua. Kau adalah penyelamat. Hidup kekal itu menurut Yesus, kesaksian manusia, nggak nyambung dia, ya Allah. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jikalau saya bersaksi dia adalah Tuhan saat Filipus bertanya kepada dia gimana? Kau mendengarkan perkataan manusia? Berarti kamu tidak memperoleh hidup kekal, berarti kamu tidak mengenal Yesus. Berbeda saudara, daging dan roh. Kenapa ada daging? Idul kurban masih jauh loh. Itu daging saudara. Pemikiran daging dengan pemikiran roh itu berbeda. Daging cuma pakai akal dan roh itu pakai hikmat. Takut akan Tuhan. Itulah permulaan. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jadi saya sudah jelaskan Bang Suma, otaknya di mana? Coba saat Filipus bertanya. Menurut Yesus, bukan menurut Filipus. Mantap Kang Dito. Yang seperti itu diturunkan langsung ya. Ya, selamat pagi Bang Respin. Ya, pasien selanjutnya nomor antrean 25, Bang Respin, selamat pagi. Selamat pagi Bang Respin. Saya sebagai resepsionis di sini. Oke. Kristen tentunya betul. Selamat pagi Kristen Bang. Selamat pagi Muna Naila, Adinda Dian dan Adinda Juma. Ini kesekian kali kita berjumpa diskusi Gurunda versus Gurunda. Kenapa ketakutan Juma mau bikin semacam lagi? Ganti. Longor aja itu bawaannya dia. Ini pasiennya kok gini semua. Belum ada yang sembuh ini. Mabuk kecubung Bang Zuma. Ya, Bang Fluxo. Ya, ada Bang Fluxo sekarang. Selamat pagi Bang Fluxo. Pagi. Oke. Islam atau Kristen? Islam. Oke. Islam. Ya, kalau Islam mohon maaf Islam turun dulu ya. Mohon maaf turun dulu. Jangan naik kami dulu. menyediakan satu slot khusus untuk Kristen biar bisa berdiskusi dengan kami. Ada Bang Bob. Selamat pagi Bang Bob. Oh iya Pak. Oke. Ya Allah ya Karim. SF selamat siang. Selamat pagi Kang Dito SF. sudah tahu siapa Bang Bob itu makanya diturunin. Siap. Oke, SF selamat pagi. Ya. Ini kayaknya pasiennya Gurunda Bang Zuma ini banyak sekali belum sembuh ya. Dia senang sekali untuk berobat sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Dulu sudah ada gejala sembuh, cuman karena pulang rumah makan dedak lagi ya kayak gitu lagi. Ya, Bang Introvert. Waduh malah ngambil. Bang Intro, selamat pagi. Ya, Separ, selamat pagi Bang Separ. Mohon yang mengajukan permintaan naik siap-siap untuk dinaikkan ya.
Bang Separ, selamat pagi. Selamat pagi, izin Oke, suaranya kecil guru ndak, bisa dinaikkan? Ya, abang ndak bisa dinaikkan, abang ndak Spartan, suaranya kecil soalnya. kecil ya. Ya kecil. Udah. Cukup Yesus yang kecil ya. Abang ndak yang kecil juga. Oke, Islam atau Kristen abang ndak? Islam. Islam. Oke, mohon maaf kalau Bang Sparta Islam, kami di sini untuk mempersiapkan satu slot untuk Kristen ya. Mohon maaf untuk teman-teman Muslim sementara jangan mengajukan permintaan dulu karena sudah banyak untuk narasumber dan teman-teman Muslim yang di atas. Putra naik lagi. Alan, selamat pagi Alan. Bang Alan, selamat pagi. Muslim ini Muslim. Ini Muslim juga. Bang Alan, selamat pagi. Bang Alan 1, Bang Alan 2. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya turunkan Bang Alan ya, karena tidak merespon. Oke, selanjutnya ada Bang Jack di sini. Selamat pagi Bang Jack. Iya, Selamat datang di Komal slot kami. buat Kristen ya. Selamat pagi Bang Jack. Bang Jack 1, Bang Jack 2. Oke. Ada Susa dan Susa. Selamat pagi Susa. Ini kenapa kalian minta naik tapi di atas jadi berhala? Kayak mana ini kalian nih? Jack, ini mungkin sinyalnya. Coba Jack monitor. Oke. Bang Jack, mohon maaf izin turun ya. Susah juga izin kami turunkan. Oke, yang mau minta naik di Komal kami, mau berdiskusi dengan kami, mau berobat, ya, mau mencari kesembuhan secara rohani, mohon mempersiapkan diri, ya. Oke, ada King Rikat, selamat pagi Bang King. Selamat pagi. Oke. Saudaraku, Ya, selamat pagi. sehat Bang jasmani Suma. rohani Abang Daya, Kristen Ya. benar. Apa kabar Bang Suma? Sehat-sehat Bang. Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Lama kita baru ketemu lagi nih diskusi nih. Iya, setahun lebih baru ketemu. Wah, betul sekali Bang Suma. Iya, Ada 1 tahun lah kira-kira. siap. Ya, kita diskusi santai aja nih Bang Suma ya, nggak usah terlalu berat-berat. Iya, Nggak usah menghujat atau gimana. iya. Ya, saya dulu memang penghujat Bang Suma, tapi sekarang saya sudah nggak menghujat lagi. Buat apa kita Alhamdulillah. menghujat? Ya kan? Siap. Makin kita berdosa lagi jadinya kan? Iya, Tidak ada ilmunya, nggak ada edukasinya. betul. Ya, betul sekali itu Bang Suma. Iya. Jadi saya juga tetap masih menghargai Bang Suma. Ya, Ya, sama tetap Bang, konsisten. sama. Kita juga Ini Muslim mau ngapain menghargai di atas? teman-teman. Mau berdiskusi atau mau apa ini? Lanjut. Tanggapi tema saya, Berdiskusi. Kang Erik. Berdiskusi, Oke, Ibu. Baik. Ya. Jangan banyak basa-basimu. Ini ada tema. Oke. Jadi gini, Bang Lanjut. Suma, saya cuma mau tanya ini terkait tentang Hari Mu'alaf nih, Bang Suma. Iya, Hari Mu'alaf kemarin, saya agak Siap. sedikit ini sempat mengikuti perdebatan. Kebetulan aja saya lagi scroll, kok ada di Rome itu Blender ngamuk-ngamuk sama Nandar dengan Uniriva. Mohon maaf Bang King, di sini diskusi lintas agama bukan tempat untuk curhat ya. Jangan bahas Ya, itu. enggak. Ya, ini Karena tentunya di tidak, situ. kami tidak mengizinkan Anda membahas itu di Tentang sini. Hari Mu'alaf ini. Kami tidak mengizinkan Anda membahas itu di sini. Ini kan berkaitan kan juga. Tidak, termasuk ini itu, kan? diskusi lintas agama. Kami punya topik sendiri di sini. Kalau kamu nanti mau tanya tentang itu, tanya secara pribadi dengan yang bersangkutan. Jangan Enggak, ini bertanya Bang di Suma sini. gimana, Kami Bang tidak Suma? mengizinkan. Mohon maaf Bang Rikat, Enggak. kami tidak mengizinkan. Enggak, Silakan ini berdiskusi tentang diskusi iman santai Anda. aja. Kita nggak ada menghujat atau gimana. Bukan masalah Saya itu. tidak mengizinkan. Kami tidak mengizinkan Anda membahas masalah itu di sini. Ya kan ini kan selalu juga dibahas-bahas di Saya tidak Mau diskusi atau tidak? mengizinkan. Kami tidak Mau diskusi atau mengizinkan. tidak? Woi, mau diskusi atau tidak? Nggak apa-apa. Kalau nggak ini ya nggak ada masalah. Hanya masalah Hari Mu'alaf yang biasa yang Bang Suma bawakan. Udah selalu. turunkan, ganti pemain. Oh Yang mau gitu ya. diskusi. Oke, nggak masalah. Siap. Makasih. Silakan saya turun aja kalau gitu. Apa kamu bicarakan ini? Nggak nyambung betul kau ini.
Udah turunkan aja nggak apa-apa. Turunkan aja. Bang Zuma mau menanggapi Bang Zuma? Atau gimana? Kita tamu di sini, Bang. Kita Oh, tamu, yaudah. jadi kita ngikuti sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang untuk memberikan edukasi lintas agama. Begitu, Dinda. Siap. Oke, selamat pagi, Bang Wan Good. Silakan. Ya, satu Tuhan, selamat pagi. Bang Daming, selamat pagi. Bang Kot minta izin kami turunkan karena tidak ada respon dari Anda. Kemudian ada Bang Daming di sini. Selamat pagi, Bang Daming. Bang Daming, selamat pagi. Bang Damin 1, Bang Damin 2, Bang Damin 3. Mohon maaf, minta izin untuk diturunkan karena tidak ada respon. Ya, gini teman-teman Oten di bawah, jangan mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan kalian. Kami tahu kalian mengatakan hal itu pengen mengadu domba kami. Kami tidak termasuk seperti kalian. Maka kami tidak mengizinkan di sini kalian mengadu domba kami. Ada Marcelino, selamat pagi Bang Marcelino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Marcelino, Nah, ini Bang, sesuatu yang ini mau disampaikan mau saran silakan aja. sebelum kami turunkan. Iya, ya benar ini sarannya aja. Saya rasa satu slot orang Kristen kayaknya malu mereka atau mereka nggak berani. Saya minta sediakan 2 atau 3 slot biar mereka juga berani. Jadi ada poin kita mendengar di bawah. Oke, terima kasih Bang Celino atas sarannya. Insya Allah nanti Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. ya, sediakan untuk beberapa slot ya. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita masih bersama di komalnya Bunda Putri. Ada Bang Juma sebagai narasumber utama kami. Silakan yang pengen berdiskusi dengan kami dan mau berobat ya tentang kebenaran kepada Bang Juma terkait dengan kitab Anda di dalam keyakinan Anda dan dibahas sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Anda. Ya, silakan. Untuk moderator, saya tidak bisa menaikkan ini. Entah kenapa ini moderator saya tidak bisa menaikkan ini. Saya menyapa saja ya. Kerja saya menyapa saja. Ya, ada 2 slot. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami. Yang di bawah jangan mengatur saya ya. Siapapun yang saya jadikan moderator itu keputusan saya. Kalian jangan. Selamat pagi semuanya. Moderator saya punya fungsi masing-masing. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi, Saudara Jawara. Ada apa nih Muslim kok curhat terus tentang Yesus? Ada onde-onde, ada kue lapis, ada juga kukur Belanda. Mau pesan yang mana? Kenapa curhat tentang Yesus, belum kenal Yesus ya? Gini, saudara, justru yang tidak mengenal Yesus itu di pihak saudara. Kalau kami sederhana, ketika Yesus itu diusung ke lapangan, lalu kami ditanya, "Wahai manusia, ya paman, ini apa?" Manusia. Namanya siapa? Yesus. Ulang, apa? Ini apa? Yesus. Manusia. Bukan Tuhan? Ya bukanlah. Ya mengatakan dia Tuhan? Periksa otak, kan gitu. Berarti dia tidak mengenal Yesus, kan Menurut gitu. Suma, Yesus manusia atau Tuhan? Manusia lah. Muhammad manusia atau Manusia. Tuhan? Oke, 2 manusia. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Oke. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Oke. Tidak bisa ke surga. Oke. Coba di antara 2 manusia siapa yang hidup kudus? Oke, baik. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mensucikan. Sedangkan Yesus turun ke bumi itu mengambil alih semua dosa manusia. Bagaimana bisa suci? Dosa memperkaos, dosa merampok, dosa mencuri ayam, mencuri bebek, mencuri sapi. Itu Saya ditanggung sama ulangi dia. ya Bang Suma. Udah di mute, berbicara mengenai kesucian, tidak ada kesucian bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus mati dalam keadaan terkutuk,
Galatia 3 nomor 13. Orang yang mati dalam keadaan terkutuk itu sudah pasti manusia yang penuh dengan dosa. Dan memang Yesus adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Kenapa? Karena menanggung semua dosa-dosanya orang Kristen, Roma, Yunani, dan yang ada di Indonesia. Jadi seibarat kalau kita analogikan Yesus itu seibarat tempat sampah. Dia udah main mute lagi, takut Benar lagi. saudara? Yesus itu seibarat tempat sampah di mana semua kotoran Kristen dilemparkan ke situ. Betul? Ya, saya jawab, kamu diam. Oke, Itu silakan. mulutmu, oke. Tidak ada orang berdosa itu menanggung dosa orang berdosa. Ya, kamu itu salah kaprah. Ya. Saya tidak tanya itu, Orang Bang. suci Yang saya tanya, yang bisa menanggung benarkah orang yang tidak benarkah seluruh dosa orang-orang Bentar, Kristen jangan ditanggung, kerasukan. dilemparkan, Saya belum- ditanggung kepada Yesus? Benar enggak? Yesus tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba Muhammad mana? Oke. 2 Korintus 5 nomor 21. Tunggu, kamu jawab Muhammad. Dia yang tidak mengenal dosa. Ngemis lagi, Kak. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ulang lagi. Saya ulang lagi. Mana Muhammad? 2 Korintus 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus itu dibuat menjadi dosa. Nah, seluruh dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang mengikuti Nabi Muhammad menjadi suci. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, orang yang mengikuti Nabi Muhammad dikatakan wa yuzakkihim, disucikan. Nah, sedangkan Yesus seluruh dosa yang ada pada manusia Kristen itu diserahkan ke Yesus. Dalil 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Gitu saudaraku. Kamu bilang dewa. Allah itu dewa bulan loh. Loh kok jadi Kamu mau jadi saya tunjukin datanya. Dalilnya kan jelas Mau itu. saya tunjukin dalilnya. 2 Korintus 5 21. Dia yang tidak mengenal Yesus yang tidak mengenal dosa. Kalau Dia yang tidak mengenal dosa. Di mana Quran Ini berbicara karena menyatakan kebencian Muhammad dia ini. suci. Bencian Tadi saya dia. tunjukin. Jangan karena kebencian Anda berdialog. Anda mengatakan Yesus itu suci. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam laki-laki yang suci. Tapi yang jadi bermasalah sekarang ketika kesuciannya, semua kotoran dilemparkan ke dia. Suci nggak dia? Barang bersih ketika dilemparkan kotoran kepadanya, bersih nggak barang itu? Kotor. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena karisteng. Iya, Begitu. bisa Pak tamunya Ray. Oke, selamat pagi Bang Re. Aduh, ya Allah ya Karim. Selamat pagi Bang Re. Bang Re, selamat pagi, selamat datang di Komar kami. Bang Re, selamat pagi. Bang Re 1, Bang Re 2, Bang Re 3. Oke, mohon izin Bang Re, kami turunkan ya. Untuk teman-teman Kristen, kalau sudah mengajukan permintaan naik, mohon untuk siap-siap berdiskusi dengan kami. Oke, ada Bang Kodok di sini. Selamat pagi Bang Kodok. Bang Kodok, selamat pagi. Bang Kodok 1, Kodok 2. Ini mau disuike sama teman-teman Noten ya. Ya. Oke, ada Bang Dun. Selamat pagi Bang Dun. Bang Dun. Nah, ini juga. Ya, sekali lagi yang mau diskusi dengan kami, tolong siap-siap ya. Ada Bang Mas. Selamat pagi Bang Mas. Turun aja.
Saya turun aja moderator, saya turun. Iya, kenapa Bang Mas? Kalau Anda mau minta permintaan naik, kenapa tiba-tiba nyampe di atas minta turun? Ya. Ada Bang, siapa ini? Bang Manji ya. Panglima. Selamat pagi Bang Panglima. Ya, mohon maaf Bang Panglima, ini agak noise Bang Panglima. Coba jacknya di handsetnya dibenahi dulu. Di bawah aja. Oh iya, terima kasih Bang Panglima ya atas kehadirannya. Ada Bang Cek, selamat pagi Bang Cek. Bang Cek out. Bang Cek, Bang Cek out, selamat pagi. Ini sering check in ini pasti. Bang Cek out ini sering check in pasti ya. Sebentar izin Bang Thomas. Bulhak kok naik aja ke atas. Silakan di sini ada. Oh, silakan saja. Yang Kristen yang jago typing tuh naik ke atas yuk, silakan. Oke, Bang Abu, selamat pagi Bang Abu. Bang Abu, Bang Abu selamat pagi, jangan ngomong sendiri Bang Abu. Anda sedang masuk komal kami nih. Bang Abu selamat pagi. Ya Allah. Ya, ini teman-teman yang mau naik diskusi, tolong persiapkan diri. Jangan kalian naik, tetapi kalian di atas nggak merespon apapun. Karena di sini sebenarnya kita memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi. Kepencet-pencetnya itu. Pencet. Ya, dua lagi dinaikkan untuk moderator. Karena saya tidak bisa menaikkan, entah kenapa ini. Punya saya error kayaknya. Oke, terkait pagi hari ini kami sedang dalam komal dan ada narasumber kami Bang Zuma. Kemudian di sini juga kami punya topik Oten tidak paham bahasa Indonesia. Ya. Oke, Bang Matjuri, selamat pagi Bang Matjuri. Turunkan aja Bang, saya Muslim Bang. Oke, dengar aja. Oke, alhamdulillah. Bang Fahru, selamat pagi Bang Fahru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen Abang dah? Nah, Islam. Gini saya Islam, ada ya? tadi. Oke, mohon maaf Bang Fahrul karena kami sedang diskusi dengan teman-teman Kristen ya. Jadi kami minta slot satu, mohon izin. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Iya. Tadi saya mengajukan Komal Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddum mimma dzukiru bih fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Saya pertanyakan tadi, makna dari ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita awamin, dan sebahagian manusia ada yang berkata ila nasara sempurna nasara di bawah aja Pak, di bawah aja ini ada tema. Akhadna mitsaqahum fasanasu hadon. Mereka itu sudah mengapakan berjanji, tapi dia melupakan perjanjiannya mimma dzukira bih, apa yang sudah dia ceritakan tadi. Bahkan dia menyetir atau menindak bobokkan, atau boleh dikatakan di sini adalah menimbulkan permusuhan. Nah, itu saya tanyakan, apakah Nasoro atau orang-orang Nasoro ini dengan Kristen itu sama? Kata saya. Dia jawab nggak sama. Abang Da, mohon maaf Abang Da, di sini bukan diskusi intern dengan Muslim ya, tetapi diskusi lintas agama. Oke, kalau mau pembahasan tentang hal itu nanti cari Pak Ustadz yang lain yang bisa menjelaskan itu. Bukan kami tidak berarti tidak bisa menjelaskan, tetapi memang kita dalam komal lintas agama, bukan dalam pembahasan satu agama ya. Oke, Bang Aldos, selamat pagi Bang Aldos. Pagi. Oke, ini dari suaranya Kristen nih kayaknya. Ya, betul ya. Nah, feeling saya tuh kuat ya, dari ngomong saja saya sudah bisa memprediksi dia Kristen atau tidak nih ya. Oke, Bang Aldos Kristen ya, Kristen sejati tentunya. Ya. Oke, di sini ada topik Abang Da dan juga ada gurunda kami, narasumber utama kami ada Bang Zuma. Abang Da mau bertanya atau ditanya seputar dengan topik kita hari ini.
mau bertanya. Oke, mau bertanya. Silakan. Gurunda monitor. Siap. Tolong kresek yang ada dalam mulut itu dikeluarkan dulu, saudara, biar kedengaran suaranya bagus gitu. Kreseknya dikeluarkan. Di dalam surah Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bukankah harusnya itu bahasa Indonesia, Bang Zuma? Hah? Maksudnya gimana? Kalau berupa bahasa Arab kan tidak semuanya orang tuh mengerti. Justru karena bahasa Arab itulah maka orang bisa mengerti. Kenapa? Al-Quran ketika dia diwahyukan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran akan menerobos pengetahuan-pengetahuan tentang qiraat, asbabun nuzul, kemudian mawatin al-nuzul, kemudian ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu nasik mansuk, gharib Al-Quran, ilmu ijaz Quran, ilmu munasabah, ma'rifah, kemudian nahwu, saraf, dan seterusnya. Kalau bahasa lain tidak kena, maka dia harus bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kaya dengan disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kalau dia menggunakan bahasa Bugis, tidak bisa orang kemudian menjelaskan berdasarkan disiplin ilmu atau bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia faktanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa bahasa Quran. Tidak bisa. Bahkan Bible tanpa Quran hancur Bible itu. Contoh, semalam kita bahas tentang penamaan Bible dalam bahasa Arab, bahasa Quran, yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran yang diambil oleh lembaga Bible Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai sampul buku. Kalau tidak ada Al-Quran yang memperkenalkan kata Alkitab, entah apa nama kitabnya orang Kristen di Indonesia hari ini. Jadi Al-Quran wajib bahasa bahasa Arab. Kenapa? Agar manusia mengerti tentang isi daripada keinginan pencipta langit dan bumi yang harus dijalankan dalam hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama makhluk. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, makanya umat Islam itu tentang ibadah mereka mengerti. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Islam mengerti bahwa ada perintah kemudian di dalam Al-Quran untuk menjalankan sebuah syariat, hukum. Apa itu? Ibadah Jumat. Maka umat Islam pada hari Jumat, mereka berbondong-bondong melaksanakan aturan itu. Sekarang, kitab Anda bahasa Indonesia, bandingkan. Kalian beribadah hari Minggu. Di dalam kitab yang berbahasa Indonesia, Anda nggak perintah ibadah Minggu? Nggak ada. Jadi sudahlah kitab Anda itu bahasa Indonesia, tapi Anda tidak mengerti. Perintahnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Apakah bahasa Indonesia ini dimengerti oleh orang Kristen? Tidak. Orang Kristen tidak mengerti bahasa Indonesia. Halo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus dalam bahasa Indonesia? Ada satu. Siapa namanya? Bingung. Disebut satu, dua cemburu. Disebut dua, gagal satu. Bingung. Padahal bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran, Qul huwallahu ahad, bahasa Arab. Mengerti nggak seluruh orang Indonesia? Mengerti nggak seluruh dunia bahwa Tuhan itu satu? Ngerti. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab.
Lah orang Kristen hidup kekal itu mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan. Namanya? Halo Bang. Namanya Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan juga Bang Zuma. Dua, Roh Kudus bukan Tuhan. Ya kan saya sudah pernah bilang. Tiga, jadinya tiga. Enggak ngerti bahasa Indonesia tapi enggak ngerti. Alah calaka ini, calaka ini. Calaka. Al-Quran turun, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kamu berpikir, supaya kamu mengerti, supaya kamu paham, maka kalamullah, firman Allah diwahyukan dalam bahasa tinggi, yaitu bahasa Arab. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Latin kalau bukan terjemahan seperti kayak ini nih? Halo, Bang. Bahasa Latin. Aku dulu ya Bang Zuma, kan biar bisa mengerti orang-orang lain tuh. Bahasa Latin ketika masuk ke Indonesia, sembahan yang tadinya theos disebut apa dalam bahasa Latin? Allah merujuk kepada bahasa Arab. Berarti lagi-lagi bahasa Latin punya kebolongan, punya kekurangan, masih butuh bahasa Al-Quran, yaitu Allah. Ya kan? Bisa keteteran. Bahasa di dunia akan keteteran tanpa Al-Quran. Ayo, sekarang kalau Anda menyebut Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah bahasa Quran. Di dalam bahasa Yunani itu disebut apa Roh Kudus itu? Pneumahotheos atau pneumahogeos. Pneuma itu artinya hantu kan? Berarti hantu suci. Masolang generasi. Supaya menutupi hantu suci ini, maka diambillah bahasa Arab, bahasa Quran, Roh Kudus. Jadi keteteran kita mau ndak kamu itu menyembah hantu suci? Nggak mau bang. Jadi Anda butuh apa? Butuh Quran. Apa itu? Ambil dua kata dari Quran, Roh Kudus. Wah, mantap kali Quran. Untung ada Quran. Kalau tidak ada Quran, maka Anda akan ketahuan menyembah hantu suci. Boleh toh? Tertawa sedikit. Halo, boleh ngomong bentar? Boleh. Ya, gini bang. Ya. Aku objektif aja secara rasional ya. Oh bagus. Silakan. Aku secara rasional, aku bagus. Kalau ada Kristen rasional itu enggak lama lagi dia tinggalkan agamanya. Ya lanjut. Aku kok dikeluarin. Iya. Enggak, kok masih di sini? Katanya rasional. Diangkat ke atas, bilangnya dikeluarin. Aku berdasarkan sejarah ini kan. Ya. Kita berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah itu yang tertuanya itu kan kitab Taurat, ya kan? Ya. Itu menceritakan sejarahnya bangsa Yahudi. Ya. Kemudian dilanjutkan sama Alkitab, ya kan? Al-Quran lagi deh. Dilanjutkan Alkitab. Al-Quran lagi dong. Ya kan? Penulisan para rasul semua itu kan. Itu masih dalam wilayah Israel itu. Dan muncul 500 tahun kemudian di wilayah yang lain di Arab itu mencaplok cerita budayanya bangsa Yahudi. Jadi rentan waktu yang sejauh itu dari kebenaran sejarahnya itu ya dipertanyakan. Secara rasional itu kita lebih percaya sama bangsa yang menceritakan sejarahnya sendiri gitu. Masa muncul Islam, dia mencaplok cerita sejarah bangsa lain, terus jarak waktunya tuh jauh 500 tahun. Analoginya kayak gini. Analoginya cerita zaman Majapahit di Indonesia. Tapi tahun sekarang diceritain sama orang Thailand gitu. Orang Thailand menceritakan sejarah Majapahit. Mengatakan bahwa versi Indonesia itu salah gitu. Lebih benar tuh cerita Majapahit
versi mereka gitu. Itu ada logikanya Ya. gitu. Pertanyaanmu Rasional apa? gitu. Kejang kelamaan kau. Enggak, bukan pertanyaan, ini aku jelaskan secara rasional. Oke. Itu dari Oke, dari baik. verifikasi sejarahnya gitu. Dari Iya. ilmu sejarah gitu. Boleh. Boleh saya bicara? Ya. Oke. Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kata Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk, anutan atau sebagai rahmat. Al-Quran kemudian diwahyukan adalah sebagai kitab yang membenarkan Torah dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Jadi Al-Quran datang menginformasikan tentang datangnya sebelum Al-Quran ada sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel bernama hukum Torah. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran datang di abad ke-7. Oke, menjelaskan tentang adanya kitab sebelum Al-Quran. Apakah itu salah? Benar. Sekarang yang jadi permasalahan di sini secara logika dan historis. Itu kan klaim sendiri itu. Sabar dulu. Apakah klaim Al-Quran itu salah? Ya, itu kan klaim sepihak. Ya, Bukan- pertanyaan bukan saya, berdasarkan- apakah berdasarkan- klaim Al-Quran, saudaraku dengarkan, apakah klaim Al-Quran bahwa sebelum Al-Quran sudah diwahyukan sebuah kitab ketetapan hukum kepada Bani Israel bernama Torah, salah atau benar? Nah, itu ya benar, tapi kan nggak semua gitu. Oke, Itu kan benar. secara umum. Oke, benar ya. Sekarang itu secara kebenaran itu histori, ya, semua orang Anda juga ingin tahu, berbicara nggak secara cuma logika bukan? Oke, mari kita 2021 sampai 2023 bahkan 2004 di Indonesia ada sebuah gedung di Salemba namanya Gedung Lembaga Bibel Indonesia telah membuat sebuah kitab. Kitab itu mereka sebut Perjanjian Lama. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi dengan buku yang dikarang oleh Lembaga Bibel Indonesia 2000 tahun di tahun Masehi? Itu pertanyaan saya. Apa hubungannya? Secara histori, Nabi Musa yang menerima Torah di Bukit Sinai 1400 tahun, berarti jaraknya ada 3500 tahun dengan Lembaga Bibel Indonesia. Secara histori apa hubungannya? Silakan. Itu kan mereka kan menerjemahkan Ya, itu yang saya tanya. kitab aslinya kitab Taurat. Itu yang saya tanya, apa Itu kan hubungannya? menerjemahkan. Apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa yang ditulis 1400 tahun kurang lebih sebelum Masehi dengan buku yang dikarang Lembaga Bibel Indonesia mengatasnamakan Nabi Musa di tahun 2023? Bukan mengatasnamakan. Itu kan menyalin, menerjemahkan. Menerjemahkan dari bahasa? Menerjemahkan dari bahasa? Ya, itu isi perjanjian lama. Menerjemahkan dari bahasa? Dari bahasa Ibrani. Mana kitab Ibraninya? Coba tunjukkan kepada kami. Di mana kitab Nabi Musa berbicara bahasa Ibrani yang menjadi kemudian alat atau Ya, objek itu kamu penerjemahan? Itu kamu bisa verifikasi sendiri kan, semua ceritanya kan sama. Kitab Taurat itu ceritanya kan sama dengan di Alkitab. Mana Al-Quran buktikan Al-Quran kepada beda. kita, buktikan Dengar dulu, kepada Bang. kita Ini. bahwa Dengar. kitab yang dikarang 2023 itu adalah otentik dengan kitabnya Nabi Musa. Buktikan. Nah, sekarang kita lihat dari ini ya. Kita Dari lihat apa? dari kemiripan. Kok mirip? Similaritas, Bang. Yang kita tanya di Iya. sini keotentikan. Keotentikan antara kitabnya Nabi Musa Iya, dengan itu kitab kan- yang dikarang oleh lembaga Iya, agama dengar dulu. Anda mengatasnamakan Nabi Musa. Al-Quran dan kitab Taurat tuh lebih mirip Alkitab dengan Taurat apa? Saya Al-Quran tidak dengan mau Taurat? memirip-miripkan karena Al-Quran bukan Iya, Torah. memang nggak sama gitu. Iya, karena memang Al-Quran dan Torah itu beda.
Ya, Yang beda, jadi masalah ceritanya ada. sekarang ini adalah Ya, beda lah. Orang ada ngarang perkumpulan sama manusia-manusia yang bukan orang Yahudi, nggak ngarang ngerti bahasa Ibrani, bagaimana bisa mirip? mengarang sebuah buku mengatasnamakan perjanjian lama. Saya ingin bertanya kepada saudara, secara Emang Al-Quran- histori, dengar, secara histori, saudaraku, secara histori, secara histori, Torah itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Torah itu perjanjian lama. Di mana secara histori dikatakan kitabnya Nabi Musa, Torah yang Dengar kepada dulu. Bani Israel Dengar. disebut perjanjian lama. Gini, Silakan. Bang, konteksnya gini. Saya butuh dalil. Konteksnya gini, ya kan? Saya butuh dalil. Dengar dulu ya. Perjanjian lama itu isinya itu mewahyukan tentang kedatangan Mesias gitu ya. Saya Menurut agama tanya Yahudi, di mana di Presiden dalam Tuhan, kitabnya orang Yahudi tapi Torah menurut itu perjanjian Kristen, lama. Mesias itu pemenuhannya lewat Ini hancur nih. Hancur sudah hancur. itu memang Di dalam sejarahnya kitabnya orang Yahudi Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 ternyata hukum Torah itu adalah perjanjian baru. Dari mana pengarang di luar Yahudi mengatakan Torah itu perjanjian lama? Silakan. Ayo. Kenapa orang Kristen pandai-pandaian mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kristen bukan pemilik kitab Torah. Kenapa dia mengatakan kitabnya Nabi Musa yang adalah perjanjian baru justru jadi perjanjian lama? Kristen dapat ilmu dari mana? Inti perjanjian lama itu kitab Taurat itu. Justru ini yang jadi masalah sekarang. Nubuat nabi itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya, yang empunya kitab mengakui kitab mereka adalah perjanjian baru. Kenapa Kristen kelompok di luar daripada pemilik perjanjian baru justru mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian lama? Dasar pijakannya apa? Ya itu kan berdasarkan interpretasi. Ya kan? Internal Kristen. Nah, interpretasi internal Kristen. Pemenuhan interpretasi orang Yahudi juga. Interpretasi internal Kristen, betul? Iya. Kristen awal kan dari orang Yahudi juga gitu. Berarti pernyataan bahwa Torah itu perjanjian lama, siapa yang mengatakan itu, Bang? Saudaraku, Para rasul itu juga orang Yahudi. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan hukum Torah itu perjanjian lama? Orang Yahudi itu gak selamanya. Saya ulang lagi. Ada juga beragama Siapa Kristen. yang mengajarkan orang Kristen mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kenapa? Siapa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan perjanjian lama adalah Torah? Bang mengerti interpretasi nggak? Mengertilah. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan orang Kristen memberikan kemudian penilaian terhadap kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Bang, gini. Orang Yahudi itu nggak selamanya beragama Yahudi. Mulai orang Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia apa? Kan saya bertanya, gini, Bang, siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan Torah yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Yang ngajarin siapa gitu loh, Bang? Alamak. Yang mendirikan agama Kristen itu adalah penolak-penolak Yesus, titik. Ingat, ketika Yesus datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama pengikutnya tidak disebut Kristen. Yang kedua adalah pembenci Yesus. Pembenci Yesus inilah yang membuat agama Kristen itu. Ini Bang, kamu tahu sejarahnya Israel semua itu kan dari Alkitab sama ini, sama kitab Taurat, bukan Al-Quran. Ya kan saya sudah bilang. Kan saya sudah bilang. Sejarah awal saya sudah dari katakan. Kitab Taurat sama Injil. Saya sudah katakan. Sama Al-Quran itu. Kamu bisa sampai tahu sejarah itu. Al-Quran itu berita goib dari langit kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan penelitian, tidak mengobok-obok kitabnya Yahudi, tidak mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian lama. Sekarang kewajiban Anda menjawab di mana Kristen mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada kaum Israel itu sebagai perjanjian lama. Dari mana? Dengar dulu. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Bang sampai dengar dulu bang, aku ngomong bentar ya. Aku ngomong bentar. Bang sampai tahu sejarah Israel, sejarah tentang semua nabi itu dari kitab Taurat sama Alkitab. Sampai tahu sejarah Yesus itu. Di Al-Quran tuh nggak lengkap semua cerita sejarah Israel itu. Saudara, apalah artinya sebuah sejarah kalau yang mencatat itu adalah wartawan lepas. Kamu gak bakal ngomong banyak kalau kitab Taurat sama Alkitab itu nggak ada, kamu gak bakal tahu banyak itu. Di dalam Al-Quran itu tidak dibutuhkan hal-hal seperti itu. Tidak dibutuhkan. Ya, kalau nggak ada sejarah, apalah gunanya sejarah kalau tidak dijadikan sebagai acuan? Gitu. Kamu nggak ngerti kenapa sampai begini. Tidak butuh itu bang, tidak butuh kami bang, tidak butuh. Justru semua itu berawal dari sejarah. Karena untuk apa kita tahu sejarah itu? Untuk apa? Cukup ya, kami tahu. Walaqad ahzallahu bi Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Cukup kami tahu Allah pencipta langit dan bumi dulu pernah memilih Bani Israel, pernah memanjakan Bani Israel. Dah selesai. Tetapi Bani Israel ingkar. Bani Israel meninggalkan kemudian kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka mereka dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Tuhan. Itu aja dulu. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan Nabi Musa datang. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kau sering menyakiti aku padahal kau tahu aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Lalu setelah itu datang lagi Nabi Isa. Nabi Isa lagi datang kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya lagi-lagi menolak Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian ajaran Nabi Isa diplesetkan kemudian oleh orang-orang yang membencinya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Lalu kemudian selepas itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan kekeliruan kaum terdahulu terhadap oknum yang datang di tengah mereka lahir tanpa ayah. Selesai itu. Kami nggak butuh cerita-cerita Yesus kemudian ditusuk rambutnya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu dalam Islam itu. Nggak gitu. Karena saya berdiskusi dengan orang-orang Kristen. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Ini orang Kristen adalah kaum di luar dari Bani Israel. Mengapa kalian mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada kaumnya Bani Israel sebagai perjanjian lama? Dasarnya apa? Itu loh pertanyaan. Apa dasar kalian mengatakan perjanjian Tuhan yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel sebagai perjanjian lama? Katanya bicara sejarah. Katanya mau berlogika sederhana. Kok jadi mumet? Ya, mungkin Bang Aldos mau menjawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Ya, Bang Aldos mungkin mau menjawab. Bang Aldos nggak ngerti bahasa Indonesia mereka ini memang. Ya, Bang Aldos mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya menyimak tadi. Kebanyakan punya kresek abang kita ini. Oke, Bang Aldos kalau sudah tidak sanggup lagi diskusi, sekarang saya izin turunkan ya, biar dipakai yang lain ya untuk berdiskusi ya. Izin ya, Bang Aldos ya. Ya. Oke, nyimaknya di bawah aja Bang Aldos ya. Oke, ada Bang Al-Kudu. Selamat pagi Bang Al-Kudu. Bang Al-Kudu, selamat pagi. Oh, Al-Kudus. Ya, Bang Al-Kudus, selamat pagi. Nyangkut ini gayanya. Kabelnya jangan diinjek Bang Al-Kudus. Oke, ada Bang Alvin juga, selamat pagi Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Alvin, Islam ya, ada sesuatu mau disampaikan sebelum kami turunkan, karena di sini kita butuh 2 slot untuk teman-teman Kristen. Nah, gini Bang, pertanyaan saya sama orang Kristen Bang. Diceritakan ada Roh Kudus datang menjadi merpati. Kan di situ katanya orang Kristen kan ada 3 Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ya kan? Dan di situ ada Bapa dan ada Yesus dan ada Roh Kudus. Mana Tuhan yang benar itu? Di saat Oke, nanti disampaikan ya Bang Alvin. Oke, nanti kita sampaikan sama teman-teman Kristen ya. Nah, Tuhannya merpati itu berarti Bang. Oke, selamat terima kasih Bang Martin telah gabung bersama kami ya Bang tadi ya. Oke, sekarang ada Bang Martin. Selamat pagi Bang Martin. Gini Bang, gini ya. Bagaimana? Muncul Islam 700 tahun itu setelah. Oke, benar dulu Bang, benar dulu. Abang naik ya. Kami ucapkan selamat pagi dulu, selamat datang di Komal kami. Terkait Anda mau menanggapi topik kita yang sudah ada atau mau menanggapi dari pertanyaan Bang Juma tadi yang belum sempat dijawab. Kenapa perjanjian baru milik orang Yahudi dikatakan menjadi perjanjian lama? Nah, itu dari tadi belum terjawab ya. Mau jawab itu atau mau menanggapi dari topiknya? Gini Bang. Ya. Orang Yahudi itu tidak selamanya beragama Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi sebelumnya yang percaya kitab Taurat itu, menganggap Mesias seperti yang dibuatkan para nabi itu, Mesias itu belum datang. Tapi orang Yahudi yang percaya pada Yesus menganggap Mesias itu terpenuhi lewat diri Yesus Kristus gitu. Nah, itu sejarahnya. Jadi ya, bentar dulu Bang Bang Zuma monitor ya. Iya. Ada lucu ini, orang lucu. Kristen mengatakan perjanjian lama itu menurut orang Yahudi perjanjian baru, orang Kristen perjanjian lama. Yesus. Nggak ada orang Yahudi yang percaya pada Yesus, karena kalau dia percaya kepada Yesus berarti Kristen bukan Yahudi. Dikoreksi dulu itu ya. Oke, silakan Guru. Bukan itu. Ya, jadi gini saudara. Saya tanya. Saudara Martin. Para rasul itu orang Yahudi bukan? Para rasul itu kan juga yang orang Anda Yahudi. maksud penulis Bible? Kalau penulis Bible itu bukan. Para rasul yang mengikuti Yesus kalau orang para Yahudi bukan? pengikut Yesus kebetulan aja memang Yesus hanya untuk mereka Bani Israel. Wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Tapi kalau Anda bercerita tentang pengarang kitab Anda, kitab kanon, 2 orang ini Lukas dan Markus itu bukan orang Yahudi. Kemudian Matius dan penulis Yohanes itu tidak tahu siapa penulisnya. Kita tidak tahu siapa penulis buku Matius dan kita tidak tahu siapa penulis buku Yohanes. Apakah dia orang Yahudi? Tapi kalau murid Yesus tidak ada yang menulis. Murid Yesus tak ada yang menulis kitab. Satu-satunya yang diajak oleh Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah yang tertuang di dalam Bible itu hanya Filipus. Lukas tak pernah dipanggil Yesus. Matius tidak pernah juga dipanggil untuk ini mengajarkan Injil. Penulis Matius maksud saya. Ya, lanjut. Ya, semua kitab itu beredar di wilayah Israel gitu. Dan dikanonisasi. Nah, terus itu kita lebih percaya kitab yang hidup pada zaman itu ketimbang kitab yang datang ratusan tahun kemudian terus mengklaim bahwa cerita sebelumnya itu salah, yang benar ini. Saudara, kita lebih percaya yang hidup pada zaman itu. Lukas tidak ada menulis surat untuk Bani Israel. Lukas menulis surat itu, dengar. Lukas menulis surat itu untuk
secara logika ya. Waduh, ngomong sendiri dia. Lukas menulis surat untuk satu oknum. Halo. Ya. Paulus menulis surat 13 suratnya itu bukan untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Bahkan Paulus tidak menulis surat untuk orang Indonesia. Saya bisa membuktikan surat Paulus itu ditujukan kepada siapa saja. Kepada oknum, kepada kelompok, kepada pribadi-pribadi tertentu. Nah sekarang mana coba tunjukkan dalilnya. Matius menulis surat Matius untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Penulis Yohanes menulis surat Yohanes untuk seluruh manusia. Dalilnya mana? Lukas menulis kitabnya Lukas dan juga Kisah Para Rasul untuk seluruh manusia. Itu mana dalilnya? Dan tunjukkan 13 buku Paulus ditulis untuk seluruh manusia. Itu dalilnya di mana? Gak ada, Bang. Namanya ajaran itu itu maunya ente. Tapi faktanya surat Korintus ditulis kemudian oleh Paulus untuk jemaat di Korintus, di Korintia, tengah selatan Yunani, bukan untuk ente. Kitab Filipi itu ditulis kemudian oleh Paulus di municipal Filippo di Yunani, diperuntukkan dengan orang-orang yang ada di sana. Bang Dian naikkan Bunda Mingka, dia tim saya. Bang Dian, lanjut. Kolose ditulis oleh Paulus untuk orang yang ada di Kolose. Kolose itu di mana? Di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Nggak ada untuk orang Indonesia. Galatia ataupun pengajaran Muhammad itu diajarkan pada orang yang hidup pada zaman itu dan di wilayah itu kan. Oh nggak bisa. Nabi Muhammad itu diutus untuk litubayina linnas. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu dalilnya jelas. Yesus juga. Contoh kita lihat dalam data perintahnya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Itu. Nah sekarang mana suratnya? Satu data aja, Bang, satu aja. Saya minta surat Paulus ditulis Paulus untuk seluruh manusia itu tertulis di mana, Bang? 13 buku loh. Saudara, ini cuma terlanjur Kristen doang. Karena penjajah yang membawa agama Anda ke Nusantara ini. Tidak ada Paulus menulis surat untuk orang Indonesia. Itu nggak ada. Tunjukkan dalilnya. Di buku mana saya harus baca surat Paulus untuk orang Indonesia? Silakan. Di Islam ada klaim begitu ya kan. Di Kristen juga ada. Mana dalilnya? Sebelumnya dia baca aja di Alkitab. semua enggak ngerti bahasa Indonesia. Saat Yesus terangkat ke surga, dia bilang, pergilah, baptislah semua manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pergilah ke segala penjuru dunia gitu. Itu kan ada. Itu di Markus 16. Iya, Markus 16 nomor 15. Nah itu kamu tahu kan. Tapi yang dibaptis itu adalah orang percaya, Bang. Yang tidak percaya kepada pemberitaan itu nggak dibaptis. Tanda-tanda percaya harus ada. Minum racun nggak mati, dipatok ular bisa nggak mati, mengerti bahasa asing. Anda bisa nggak? Nggak bisa. Lagi-lagi itu hanya orang yang percaya yang bisa memenuhi syarat itu. Dan itu belum ada ceritanya. Itu kamu tahu kontesnya gak? Saya ngerti karena itu adalah dalil tambahan. Itu dalil tambahan. Tidak ada di original teks manuskripnya itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia. Iya ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan data sisipan. Itu data sisipan itu. Itu nggak ada itu di original teksnya, di manuskripnya itu nggak ada dalil itu. Dan kalaupun dipaksakan, itu bukan Yesus, Bang. Gini, Bang ya. Yang menginginkan seluruh bangsa menjadi muridnya itu bukan Yesus. Itu ada, jelas itu. Matius 28 itu bukan Yesus yang bicara di situ, abangku. Itu di Alkitab jelas sudah ada itu ya. Alkitab lagi kan? Terus. Itu memang ada Alkitab jelas itu, memang ada. Padahal tidak ada itu kata Alkitab di Bible, tidak ada.
Itu di Indonesia baru menggunakan kata Alkitab itu. Ikut-ikutan menyebut. Alkitab, Bible. Ya, Bible aja bang, biar kita ketahuan ini Kristen, ini Islam. Ya, Jadi itu- saudara, saya katakan itu jelas, kepada saudara, di Bible itu juga jelas. dengarkan saya dulu. Terus Bang bilang, Begini saudaraku, Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya pergi ke seluruh bangsa. Justru Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di Matius 10 nomor 5 nomor 6 agar jangan ke bangsa lain. Tidak boleh murid-muridnya itu ke bangsa lain. Lalu siapa yang keluar dari kubur ini? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi... Itu bukan Yesus, tapi oknum yang menggunakan nama Yesus supaya bisa menyesatkan banyak orang. kamu ngarang aja itu kamu ngarang. Boleh saya buktikan? Itu Boleh kamu saya ngarang buktikan? aja. Boleh saya buktikan? Mana buktikan? Oke, baik. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan telah aku sampaikan segala firman itu, ada enggak untaian kalimat pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada enggak? Kamu tuh paham hermeneutika nggak? Paham dong. Ya, baru kamu paham. Nah, Itu sekarang dari permasalahannya satu teks adalah itu, kamu paham dengar nggak dulu, bahasa Bang. Indonesia? Dengar dulu, dari satu teks itu kamu lihat kronologis ceritanya itu. Segala firman. Maksudnya apa yang itu? mendasari? Gini. Segala firman itu maksudnya apa, Bang? Kamu jangan comot kalimat terus Harus comot. Harus. Kalimat itu ada dalam paragraf. Iya, sekarang segala firman Paragraf itu maksudnya apa? Ada dalam satu narasi gitu. Saudaraku, Kamu segala firman itu maksudnya apa? Terus segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Bang, gini. Itu kamu baca dari awal sampai akhir dulu. Baru kamu ngerti maksud Oke, kalimat kita itu. baca ya. Yohanes 17 ya, Bang ya. Itu baca semua, jangan satu kalimat doang. Iya, kita baca. Dari oke. awal. Iya, kita baca. Ya. Demikian kata Yesus, lalu menengadah ke langit dan berkata, Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah aku kepadamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka akan menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Tuhanku yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacita di dalam dirimu, di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Tuhan, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Tuhan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kami dan Engkau berikan kepadaku, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Selesai. Pertanyaan saya, apa yang saya pertanyakan tadi apakah berubah? Bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan? Kalau sudah tak ada lagi, apakah termasuk di dalamnya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku? Adakah ucapan itu? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, berarti yang berbicara keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Karena segala ucapan, segala firman yang Yesus jadi jatahnya telah Yesus sampaikan sebelum ada tragedi penyaliban. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Silakan. Gini Pak, mereka itu kan manusia. Manusia kan bukan cuma bangsa Israel kan. Mereka itu yang manusia. Ganti pemain, moderator. Gini Pak, mereka itu kan manusia gitu kan, mewakili manusia, bukan mewakili bangsa Israel secara khusus. Bang, ingat nggak pertanyaannya tadi apa Bang? Aduh, abang ini gimana sih? Pertanyaan Bang Zuma tadi apa? Anda nih nggak bisa di bawah aja lah. Gini, udah di bawah saja lah, nggak jelas. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. 1. Yesus berkata, Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Nah, Kristus yang palsu melakukan mukjizat, memakai namaku, ngaku-ngaku aku, menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, bangkit dari kubur itu tanda dahsyat nggak? Tanda dahsyat. Mengakui Kristus nggak? Mengaku Kristus. Menyesatkan banyak orang nggak? Banyak orang jadi pengikutnya. Ada nggak Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu sebelum oknum ini berkata demikian? Tidak ada. Berarti oknum ini adalah oknum yang berbeda dengan Yesus yang asli gitu loh. Siapa dulu Bang Guru? Ya, silakan, Jalan silakan. Pancasila. Siap. Monitor. Muslim, Kristen Pak. Muslim, Pak. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Iya, saya mau tanya, ada bagian terakhir ketika Yesus setelah the Last Supper itu, dia tuh mencuci kaki murid-murid, gitu kan. Terus dia ganti juga pakaiannya dengan pakaian seorang hamba. Jadi dia mencuci kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. Terus dia katakan, ini kamu tidak dapat memahaminya sekarang, tapi nanti kamu akan dapat memahaminya. Ini kelihatannya ajaran penting gitu loh. Kira-kira maksud dari Yesus atau Isa Al-Masih di sini menyampaikan simbolika tersebut itu ajaran tentang apa ya? Apakah tentang kepemimpinan? Adakah kaitannya dengan misalnya
kerajaan yang akan datang atau kepemimpinan yang akan datang yang ditunggu oleh semua. Ya. Siap. Bang ya, izin Bang ya. Siap. Iya, oke. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Gurunda, mungkin mau ditanggapi. Ya. Jadi kalau kita lihat data yang disajikan oleh teman kita tadi itu Yohanes 13 ya. Di mana Yesus kemudian pada saat perayaan Paskah, di situ Yesus mencuci dan membersihkan kaki murid-muridnya. Dan dia mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah segala contoh yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Bagaimana murid-muridnya bisa menjalankan semua aktivitas yang Yesus jadikan sebagai acuan di dalam menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, aku mengenal muridku, mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu artinya bahwa ya, saya sebagai apologet Muslim tentunya ketika ditanya apa yang dimaksud oleh keadaan itu, saya menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada sebuah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi dari buahnya, dari pengajarannya. Di mana kemudian ajaran membasuh kaki ketika orang itu mau beribadah? Di mana kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, membersihkan jasad ketika mau beribadah? Ya di Islam. Maka buah dari kerajaan yang diajarkan oleh Yesus sesuai dengan Yeremia 29 nomor 11. Apa itu? Diterangkan bahwasanya Tuhan tahu rancangan-rancangannya mengenai manusia. Apa itu rancangannya? Rancangan damai sejahtera. Salam Islam. Sekira begitu Bang. Masya Allah. Luar biasa. Izin Bang Nov, Muslim atau Kristen Bang Nov? Bang Nov, monitor. Ikhwan Villa yang Muslim mohon di hold dulu. Kita prioritaskan yang Kristen. Bang Nov, monitor. Oke, izin ya. Yang Muslim tolong di hold dulu ya. Iya, Bang Zuma, ini hari Jumat, kita sampai jam berapa Bang? Saya sedikit lagi, 10 menit. Oke, siap. Lanjut. Ini kebanyakan yang minta Muslim semua nih. Enggak apa-apa Bang Dian, dinaikkan aja. Iya, ini saya. Mereka ingin menyapa juga Bang Zuma. Izin host karena sudah kondusif, sudah banyak moderator. Gurunda, saya izin duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian kita. Kita mau Jumat di sini. Setelah Bang Zuma, Kang Dito. Saya juga di Bali nih waktu Indonesia Tengah. Siap. Ya udah, kalau gitu kita serahkan kepada ada Dinda. Iya, enggak apa-apa. Ada Bang Dian. Ya, lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, terima kasih atas hadirnya di komal kami. Ya, semoga menjadi ladang ibadah Bang Zuma, Bang Dito dan teman-teman yang lain. Amin. Semoga apa yang disampaikan Bang Zuma tadi bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya sebagai pondasi dan juga untuk moderator sabar. Bang Zuma, tolong kasih waktu 5 menit buat teman-teman yang mau naik untuk menyapa Bang Zuma. Diizinkan naik teman-teman. Silakan. Menyapa. Boleh. Ya, lanjut. Ya, yang ingin menyapa Bang Zuma kami persilakan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Disapa satu-satu moderator. Ya, Bang Justice selamat. Justice. Oh, Justice ini cewek apa cowok ya? Nggak perlu, silakan berbicara. Silakan menyapa Bang Zuma. Ya, silakan. Setelah itu turun. Banyak yang antri nih. Ya, tadinya saya mau bertanya, tapi sayangnya waktunya sedikit lagi. Waktunya sedikit. Ya, mungkin nanti bisa hadir lagi di komal yang berikutnya, Bang Daya. Iya, boleh. Terima kasih. Ada Kristen kayaknya ini, betul ya? Bukan.
Islam. Ya, ya. Diturunkan Silakan Bang ya. kalau mau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bang Juma, sabar silakan. Monggo. Disapa aja, disapa aja. Disapa aja. Setelah itu turun, Ya, kasih kesempatan yang ya, lain ini. Ya, ya. Saya Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi telah hadir. Bang Handi bisa menggantikan Bang Zuma, Bang Handi. Oh, saya mau menyapa Bang Juma justru silakan. Oh, iya, silakan. Saya udah 7 tahun kurang 2 menit nih saya ketemu nih. Allah. Dihitung pula. lanjut. Sehat ya. Alhamdulillah kan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, sibuk kita semuanya kan. Oh iya. Padat kegiatan. Berarti Oke, karena saya ya sholat Jumat. saya sedikit lagi Jumat. Iya, kita duduk aja di sini dulu. Toh, karena banyak minta digasing sama kepalanya sama host. Iya.